Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk pembahasan kisi-kisi dan bank soal untuk mempersiapkan PAT PPKN kelas 7 ya. Untuk yang saat ini kita akan membahas tentang KD, memahami pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, ini KD ini ada pada soal nomor 12 hingga soal nomor 22. Sebelum itu, silahkan kalian komen nama dan kelas kalian untuk bukti presensi pembelajaran daring kita. Jangan lupa juga di subscribe. Oke, kita mulai indikator nomor 12. Nomor 12, peserta didik mampu menjelaskan pengertian makhluk sosial. Nah, ini mudah sekali. Apa itu makhluk sosial? Dulu pernah kita bahas, maka contohnya pun juga ini mudah. Ya. Silakan nanti dibaca, kemudian dicoba untuk dikerjakan contoh soal yang ada. Itu ya. Jadi jangan kebalik antara mengartikan makhluk sosial dengan makhluk individu. Nah, kalau kalian lupa silahkan dipelajari lagi. Itu nomor 12. Kita lanjut saja ke indikator 13. Peserta didik dapat menjelaskan makna kerjasama. Nah, ini juga mudah ya. Kerjasama itu apa pengertiannya? Nah, tentunya beda antara kerjasama dengan kerja kelompok, dengan kerja tim, apalagi dengan persatuan. Nah, silahkan nanti dibaca lagi catatan yang sudah saya berikan kemarin. Oke. Lanjut saja, ini soalnya dibaca sambil dikerjakan di buku tulis. Berikutnya, indikator nomor 14. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk gotong royong masyarakat Minahasa. Nah, ini juga gampang. Dulu pernah kita bahas. Ternyata setiap daerah di Indonesia itu sudah terbiasa dengan kegiatan gotong royong. Hanya saja istilahnya yang berbeda. Masyarakat Bali, Jawa, Minahasa, ya, Sumatera, seluruh daerah di Indonesia itu sudah punya kebiasaan baik gotong royong. Nah, di sini yang ditanyakan adalah di masyarakat Minahasa. Silakan nanti dicari, diingat-ingat apa nama istilahnya di sana. Itu saja, lanjut. Kita ke indikator berikutnya, nomor 15. Indikator nomor 15. Peserta didik dapat memberikan contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, ini mudah ya. Seperti kita tahu bahwasanya gotong royong itu hendaknya kita lakukan di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga di sekolah. Nah, ini kalian harus bisa membedakan mana yang di lingkungan sekolah, mana yang di lingkungan masyarakat, atau mana yang di lingkungan keluarga. Silakan ini dibaca, kira-kira mana yang lebih tepat. Ya. Ini kuncinya adalah teliti. Jangan terburu-buru dalam mengerjakan soal. Oke, kita lanjut saja. Indikator soal nomor 16. Indikatornya ini. Peserta didik dapat menjelaskan kerjasama mendahulukan kepentingan umum. Nah, ini maksudnya adalah kerjasama itu
mana yang harus kita dahulukan gitu ya? Apakah kepentingan pribadi atau kepentingan umum, perorangan atau golongan? Jadi yang namanya kerjasama itu ya hendaknya kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama terlebih dahulu, seperti itu. Jadi mana kira-kira yang lebih tepat dari contoh soal ini? Jawabannya yang mana? Itu kita lanjut ke nomor 17. Nah, ini indikator nomor 17. Peserta didik mampu memberikan contoh nilai positif dari kerjasama. Ya, jadi tentu kerjasama itu punya nilai yang positif. Ya, banyak sekali nilai positif dari kerjasama. Karena memang seharusnya kalau kita punya sesuatu hal untuk diselesaikan, maka memang lebih tepat untuk kerjasama, kecuali untuk hal-hal tertentu ya. Misalnya kalau pas ulangan ya tidak kerjasama. Nah, apa nilai positifnya? Nanti silahkan kalian baca dengan hati-hati soal tersebut. Kemudian kira-kira jawabannya apa yang tepat. Lanjut ya. Kita ke nomor 18. Nomor 18, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, tentu kalian kemarin sudah membaca tentang kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Kita di Indonesia tentang pertahanan dan keamanan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya, kira-kira masih ingat tidak? Pasal berapa Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara ini? Silahkan dijawab. Kemarin ada 2 pasal yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara ini. Kira-kira apa saja? Pasal berapa saja maksudnya? Itu ya. Silakan ini dijawab. Lanjut. Nomor 19. Indikator nomor 19, peserta didik dapat menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, ini contohnya. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara dapat dilakukan dengan apa saja kemarin? Ya, dulu pernah kita bahas ya tentang apa saja yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Nah, contohnya banyak kemarin, mulai dari hal yang sangat sepele, yaitu dengan cara kita melaksanakan aturan pemerintah. Nah, itu sudah turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jadi tidak selalu harus menjadi seorang anggota TNI atau Polri. Kita sebagai warga negara sipil juga bisa ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, dengan cara apa? Silakan ini dijawab ya. Nomor selanjutnya, nomor 20. Indikator soalnya, peserta didik dapat menjelaskan isi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bunyinya ini ya, saya jadikan contoh soal. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini adalah bunyi dari pasal 29 ayat 2. Sudah saya buat soal di sini, silakan nanti dipahami lagi. Ini mengatur mengenai apa?
mengenai kebebasan dalam beragama. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Oke, nomor berikutnya, nomor 21. 21 indikator soalnya, peserta didik dapat memberikan contoh lembaga yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1. Nah, ini kira-kira apa? Lembaga yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 ini. Ini merupakan kerjasama ekonomi, di mana bisa dilakukan antara warga negara dengan warga negara yang lain. Kira-kira apa yang usaha tersebut bisa membuahkan keuntungan bersama? Silahkan dijawab. Ya. Oke, terakhir nomor 22, indikator soalnya adalah peserta didik dapat menjelaskan bahwa kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini contoh soalnya. Kekayaan alam Indonesia yang penting dikuasai oleh negara. Saya ulangi. Kekayaan alam Indonesia yang penting dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Untuk siapa? Kira-kira? Ya. Jadi, semisal sumber daya alam itu sebisa mungkin yang mengelola adalah negara. Tapi keuntungannya diberikan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah kisi-kisi dan juga bank soal untuk KD tentang kerjasama. Silahkan dipelajari lagi. Selamat belajar. Kurang satu ya untuk KD yang terakhir. Nanti kita akan bahas di video yang berikutnya. Itu saja, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.